Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillahi wahdah, salatan wassalaman li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anta ja'al al-Qur'an al-'azima rabi'a qulubina wa nura sadrina wa jalaa'a huznina wa dhahaba hammina wa ghammina. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang masih menancapkan keimanan dalam diri kita. Karena kita yakin, apalah artinya hidup tanpa keimanan? Pasti hidup kita tidak aman. Tapi kalau iman ini menancap dalam diri kita, pasti dijamin keamanannya. Innal ladzina amanu wa amilas wal ladzina amanu wa lam maaf ya, siapapun yang beriman dan tidak walam yalbisu imanahum bidzulm, dan tidak mencampur keimanannya dengan kezaliman, maka falahumul wa hum muhtadun, hidupnya akan serba aman dan Allah menjamin hidayah dalam hidupnya. Nah, karena itu jemaah sekalian bahagia, Allah mengingatkan kepada kita yang beriman. Allah ingatkan kita yang merasa mungkin sudah hebat, bahkan kuat imannya, agar tidak lengah. Bagaimana mereka yang tidak mengurus imannya? Harus lebih waspada lagi jemaah sekalian. Yang sudah kategori iman saja, orang beriman tidak boleh lengah jemaah sekalian. Itu Allah sampaikan di surah An-Nisa ayat 136. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Insyaallah ya. Allah memanggil dan mengingatkan orang-orang yang beriman, kita, orang yang ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman. Aminu, coba perintahnya apa? Berimanlah kalian. Coba, orang yang sudah beriman dan Allah panggil iman, beriman, itu diminta oleh Allah, beriman kalian. Berimanlah kepada Allah, kepada Rasul dan kitab. Jadi bukan orang kafir diminta beriman, begitu ya. Justru orang yang beriman Allah perintahkan aminu, berimanlah kalian. Artinya kita harus berproses untuk menyempurnakan iman kita. Ya'murullahu ta'ala ibadahu al-mu'minin bid-dukhuli fi jami'i syara'il iman. Jadi di sini Allah memerintahkan kita untuk mendalami syariat keimanan, atau memasukkan dalam diri kita ya berbagai macam cabang keimanan wa syu'abih. Jadi betul-betul
kita perdalam keimanan kita. Wa da'aimihim, dan perdalam, perdalam iman kita. Jangan pernah berhenti untuk memperkuat, memperbagus, menyempurnakan iman kita. Bal min babi takmili al-kamili wa takririhi wa tathbitihi wal istimrari alaih. Jadi benar-benar perintah beriman kepada kita jemaah sekalian itu merupakan upaya agar kita menyempurnakan iman yang sudah merasa kita sudah sempurna. Masya Allah ya, takmilil kamil. Coba proses penyempurnaan orang yang sudah merasa sempurna imannya. Subhanallah ya Rahman ya Rahim. Takririhi wa tasbitihi, ya, dan untuk meneguhkannya, wal istimrari alaih, dan agar senantiasa terjaga terus keimanannya. Ini hal yang perlu kita sadari jemaah sekalian. Tidak ada kata berhenti dalam berproses, ya, wal istimrar. Jadi kita terus berproses jemaah sekalian. Meskipun kita merasa orang yang imannya paling hebat sebangil, tidak boleh berhenti berproses tadi. Bahkan mungkin hebat sedunia, tidak boleh berhenti berproses. Untuk menyempurnakan, untuk memperkokoh, memperbagus iman kita. Itu yang Allah minta dengan kata-kata aminu. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah memasukkan aspek yang bisa menyempurnakan, menambah, memperkuat iman kita itu dengan dirikan istimror, ya, dengan tekunnya kita mendengar, membaca, dan merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Allah gunakan dengan huruf hasr. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Ya Allah ya Rabbi Karim. Jadi Allah menjamin zadathum imananya orang beriman itu ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hubungan dengan Al-Quran yang kita bahas selama ini. Dengan kata lain jemaah sekalian, tidak mungkin zadathum imana tadi, tidak mungkin akan semakin sempurna, semakin dalam, semakin kokoh, semakin kuat iman kita tanpa Al-Quran. Tidak mungkin. Yang selalu kita dengarkan, selalu kita pelajari. Jemaah sekalian bahagia. Apalagi jemaah sekalian, kenapa gitu? Kok sampai kita peduli dengan iman ini? Kita sudah paham semua kan? Cuma saya ingatkan kembali. Inilah harta yang paling mahal dalam hidup kita jemaah sekalian. Makanya penjagaannya harus terus menerus jemaah sekalian. Ya maaflah, bagaimana penjagaan orang-orang yang sudah kaya untuk menjaga kekayaannya, meskipun dengan cara yang haram, dengan korupsi yang tidak pernah berhenti jemaah sekalian. Semakin terbuka yang terakhir ini, ya Allah, mengerikan. Jadi korupsi besar-besaran itu di level orang-orang yang dipercaya untuk menjalankan kebutuhan rakyat seluruhnya. Ya Allah, mengerikan jemaah sekalian. Ya itu pasti itu diantaranya kan itu penjagaan hartanya.
Karena penting jemaah sekalian bahagia. Nah, ini yang kita tanamkan jemaah sekalian. Apakah kita selalu merasa punya harta yang sangat mahal, yaitu berupa al-imanu billah, iman kepada Allah. Makanya penjagaannya adalah diantaranya kita selalu dekat dengan Al-Quranul Karim. Nah, di samping itu jemaah sekalian bahagia, Rasulullah sendiri juga menambah arahannya kepada kita agar kita selalu memperbarui iman kita ini. Ada dalam hadis riwayat Ahmad, ya, jangan pernah berhenti tadi. Ijaddidu imanakum, tajdid, perbaharui iman kamu. Sampai pakai fi'il amr, kan, perintah, bukan lagi kalimat khabar biasa gitu. Itu harus diterapkan, apalagi pakai perintah, perbaharui iman kalian. Karena sahabat merasa ini hal yang sangat urgen, langsung, nggak sampai nunggu Rasulullah menerangkan baru tanya. Ada yang angkat tangan, qila ya Rasulullah. Beliau ditanya oleh sahabat, wahai Rasulullah, wa kaifa nujaddidu imanana, bagaimana caranya kami memperbaharui iman kami? Qala, Rasulullah menjawab, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyak mengucapkan tahlil la ilaha illallah. Karena firman Al-Quran adalah firman Allah, maka salah satu cara untuk menyatukan bagaimana kita cinta dengan firman-Nya Allah, ya kita cinta dengan Allah, dan melatihnya dengan memperbanyak tahlil la ilaha illallah. Masya Allah, masya Allah, bahagia. Jadi ini info yang bukan sekedar info biasa, karena sahabat itu sampai menggali, langsung bertanya, nggak sampai menunggu Rasulullah menerangkan panjang lebar. Ini jemaah sekalian bahagia, la ilaha illallah. Apalagi kita yang luar biasa semangatnya memburu surga, kita memburu surga, ya tahlil makin banyak. Apalagi kalau kita ingat hadis yang lain, man qala la ilaha illallah fi akhiri hayatihi dakhalal jannah. Coba, gak main-main jemaah sekalian. Barang siapa yang di akhir hayatnya tetap menyenandungkan la ilaha illallah, dakhalal jannah. Rasulullah tidak mengatakan yadkhulunal jannah, itu luar biasa, akan masuk surga, pakai yadkhulun fi'il mudhari', tapi pakai fi'il madhi yang artinya sudah, kan. Bahasa Inggrisnya apa itu? Past tense. Sudah, artinya pasti masuk surga, artinya bukan akan masuk surga, pasti orang yang di akhir hayatnya karena memang sudah sangat dekat dengan Allah, cinta Allah, dan dilatih untuk memperbanyak tahlil, pasti dia masuk surga. Apalagi ini wajah-wajah kita sudah ada batu nisannya kelihatannya nih, kan. Usia kita sudah semakin dekat tuh, dekat. Langkah kita dekatnya ke kubur nih, Mas sekalian. Mau apa lagi kita ini? Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Rabbi Karim, ya Rahman Rahim. Kemarin waktu perpisahan di tasyakuran, istilahnya tasyakuran, pelepasan SMP SMA Al-Uswah, Ustaz Bihaki itu nyebut-nyebut itu. Wah, saya berusaha akan menjadi ketua yayasan, kan beliau.
yang terbaik di akhir hayat ini karena usia makin pendek, kata beliau. Saya terpengaruh juga ngomong itu, sebelum berdoa juga saya bilang begitu. Apalagi saya lebih tua 2 tahun dari Ustadz Bayhaqi. Beliau 56 tahun, 54 tahun, saya 56. Loh, saya berarti saya lebih dekat Ustadz Bayhaqi. Masya Allah. Artinya kapan lagi kita berubah lebih baik? Ya termasuk bagaimana intensitas, kualitas iman kita jaga dengan juga kualitas dan kuantitas tahlil kita, jemaah sekalian. Jadi rupanya kita perlu mendalami sedikit makna la ilaha illallah. Saya ingatkan saja, karena ini berhubungan dengan nanti sikap kita dengan zadatuhum imana ketika kita selalu dekat dengan Al-Quran. Ya, la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Nah, agar ketika kita menyebut kata-kata ilah itu penekanannya fokus semakin bagus dalam diri kita. Minimal ada 4 yang kita pahami ketika kita mengatakan la ilaha, khususnya makna ilah. Jadi sesuatu yang dikatakan ilah dalam tauhid, ya, adalah marhub. Jadi ilah itu maknanya sesuatu yang ditakuti. Nah, kan begitu. Bukan satu terjemahan yang kita baca dalam bahasa Indonesia, tidak ada sesembahan selain Allah. Tapi makna pembahasan dalam tauhid, jadi yang sesuatu yang dikatakan ilah adalah al-marhub, sesuatu yang ditakuti. Berarti la ilaha, tidak ada yang ditakuti, illallah, kecuali Allah. Nah, ini kalau diperbanyak mengucapkannya, apa yang terjadi dalam diri kita? Nah, itu dia. Jadi tertanam rasa takut untuk menjauhi Allah, rasa takut tidak mendengarkan firman Allah, bahkan rasa takut tidak memahami ayat-ayat Allah. Takut kita. Itu namanya ilah, la ilaha illallah. Sehingga tahlil ini mendekatkan kita selalu kepada Al-Quran. Begitu jemaah sekalian bahagia, la ilaha illallah. Akhirnya asy-syaja'ah, insyaallah terbentuk keberanian kita kepada selain Allah. Jadi enggak penakut. Ya berarti menyampaikan kebenaran adalah keberanian, perlu keberanian, dan itu dihembuskan dengan semangat tahlil la ilaha illallah. Tidak ada yang ditakuti selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak takut resiko, tidak takut berkorban. Masya Allah. Bahkan Masya Allah, ya, syahid merupakan cita tertinggi kita. Ketika kita kehilangan nyawa, pinginnya dalam keadaan sedang membela agama Allah. Nah, begitu ya mas, sekarang bahagia, la ilaha illallah. Yang kedua jemaah sekalian, al-mahbub, yang dikatakan ilah adalah yang dicintai. La ilaha, tidak ada yang kucintai illallah, kecuali Allah. Nah, ini setiap kita mengucapkannya, kita ingin mewujudkannya lebih sempurna, kan tadi kan takmilul kamil tadi, menyempurnakan apa yang kita merasa sudah sempurna. Cinta kita kepada Allah bagaimana itu? Padahal tahlilnya luar biasa, tidak ada yang kucintai kecuali Allah. Ya Rahman. Jadi setiap hari kita selalu menimbang nih, cinta kepada istri, kepada anak, kepada pimpinan, kepada duit,
kepada toko, kepada pasar, kepada mobil, kepada rumah. Dibanding Allah gimana? Kan begitu terus kita ini. La ilaha illallah. Kita mengarahkan semuanya dengan sempurna, lebih sempurna. La ilaha illallah. Dan ini akan membuat hidup kita menjadi indah, karena cinta yang agung itu akan mewarnai hidup kita. Maaf, bukan cinta kelas teri gitu ya jemaah sekalian kepada selain Allah. Jadi justru kita akan semakin mencintai selain Allah, ya, karena itu perintah Allah. Kita mencintai sesama Muslim, ya kan, jemaah sekalian. Semakin bagus. Kita akan semakin mencintai istri, anak, karena kita cinta kepada Allah. Makanya kan selalu disambung kan antara wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ini contohnya sederhana, ya kan? Allah menetapkan engkau hanya menyembah Allah. Kemudian ada wawu atop, saat yang sama kepada kedua orang tua kamu berbuat ihsan. Kalau di surah Luqman, bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Seperti itu jemaah sekalian. Tafsir menjelaskan orang yang tauhidnya bagus kepada Allah, bagus luar biasa, yang wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, orang yang pandai bersyukur kepada Allah, percuma kalau yang kedua itu nggak diwujudkan. Kalau dia durhaka sama orang tua, percuma itu katanya. Jadi bukan berarti kalau kita bertauhid kepada Allah, cinta Allah, melupakan orang tua. Tidak, bukan begitu maksudnya. Justru seharusnya orang yang bertauhid, orang yang ibadahnya sangat unggul kepada Allah, dia semakin dekat juga kepada orang tuanya, semakin berbakti. Itu benar. Nah, sama tadi, kalau tahlil kita mantap. Nah ini maaf ya, jangan salah pahami. Kita semakin kasihan kepada saudara kita yang kita anggap ada salahnya, bukan kasar, bukan nunjuk, bukan menghina. Tanyakan tauhidnya seperti itu jemaah sekalian. Ya, nah itu dia. Kalau kita benar-benar bertauhid, paling soheh tauhidnya, pasti kita semakin cinta kepada saudara-saudara kita yang lain. Bukan kemudian nggak salam kalau ketemu. Kalau diucapi salam gak jawab. Wah, astagfirullahaladzim. Ya Rahman Rahim. Ustadz lain yang berbeda pendapat diejek. Astagfirullahaladzim. Tauhid kita itu mestinya selalu dekat dengan Allah, juga dekat dengan manusia, bukan menjauh ya mas sekalian. Astagfirullahaladzim. Nah, al-mahbub, jadi orang yang tauhidnya hebat, pasti hidupnya indah. Kepada Allah dekat, kepada manusia dekat juga. Ya Rahman ya Rahim. Yang kedua, bisa kita bayangkan ya. Dan kalau kita cinta kepada Allah, pasti kita cinta dengan AAC, ayat-ayat cintanya. Al-Quranul Karim. Masya Allah. Quran, ini ayat-ayat cinta dari Allah ini. Senang kita. Belum baca sudah senyum. Ini surat cinta dari Allah. Ini saya selalu ingat kalau menyebut cinta Al-Quran, ayat-ayat cinta, mesti saya ingat Ustadz Hud almarhum. Pasti ya. Karena saya apa ya istilahnya, mendengar keterangan itu pertama kali ketika beliau menyampaikan tafsir Said Hawa ya di Masjid Manarul Islam. Saya masih ingat terus. Apa itu jemaah sekalian? Kenapa ketika membahas Al-Fatihah dulu, ya kan ada Bismillahirrahmanirrahim kan? Ini dibahas Bismillahnya, basmalahnya. Kemudian kenapa di setiap surat di awalnya juga Allah mengulang ada basmalahnya, kecuali surah At-Taubah ada di tengah. Kenapa?
Ini menunjukkan bahwa Allah mencintai Anda, hai pembaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tahu nggak? Ayat kedua dan seterusnya adalah menunjukkan cintaku pada kalian dengan nama Allah yang pengasih dan penyayang. Ingat lo ya, ayat-ayat ini berasal dari Allah yang mencintai kamu. Itu saya ingat terus itu dari satu almarhum. Masya Allah. Jadi orang yang, nah ini lagi kan, orang yang bertauhid pada Allah, cintanya kepada manusia itu luar biasa. Yang paling pemahaman Qur'annya bagus, pasti semakin lembut cintanya. Karena cinta kepada Allah itu cinta agung yang kemudian mengalir kepada manusia yang lainnya. Masya Allah. Karena orang yang sedang gembira kan kita lihat ketika bertemu kita kan kita kecipratan gembiranya kan, begitu kan? Kok senyum terus? Iya, karena dia lagi mendapat sesuatu. Kita juga kecipratan merasakannya gitu Mas sekalian. Bukan ketika dia gembira dengan sesuatu, ketemu kita kemudian melotot gitu kan, enggak. Kita kecipratan gitu loh. Subhanallah ya. Semangatnya menuju surga. Oke. Yang ketiga, 4 ya. Al-matbu' ilahun itu maknanya adalah sesuatu yang diikuti. Jadi kalau kita mengatakan la ilaha illallah, tidak ada yang kuikuti kecuali Engkau ya Allah. Kita hanya taat, tunduk, patuh kepada Allah. Sehingga Rasulullah mengatakan apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'syiatil khaliq. Enggak boleh, tidak ada taat kepada makhluk yang bermaksiat, perintahnya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena kita ini sudah tahlilnya bagus, tanya bagus, kita ingin tunduk sebagaimana makna ilah. Caranya tunduk gimana? Al-Quran kita dekati, karena itulah perintah Allah di sana, disitulah larangan Allah. Masya Allah, kan begitu. Dan yang terakhir jemaah sekalian adalah al-marhub. Ilah adalah al-marhub. Tidak ada yang aku harapkan kecuali Allah. Makanya ada ikhlas, kita semata-mata mengharapkan balasan dari Allah ya. La ilaha illallah ya Rahmanir Rahim. Sehingga kita selalu tegar meskipun nggak diperhatikan, kita tegar meskipun diremehkan, kita tegar meskipun nggak dihargai. Kenapa? Kita mengharapkan penghargaan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahmanir Rahim ya. Jadi makanya pengucapan tahlil kita itu terasa banget di sini jemaah sekalian. Jadi begitu mengucapkan la ilaha, berarti apa tadi? Tidak ada yang kucintai, tidak ada yang kucintai, tidak ada yang ikuti, tidak ada yang ku ikuti, tidak ada yang ku harapkan kecuali hanya Engkau ya Allah. La ilaha illallah. Ini ucapan yang sangat indah, sangat mendalam, sangat mengikat kita. Dan pasti orang yang tahlilnya bagus pasti sangat suka dengan tilawah dan tadarus Al-Qur'anul Karim. Nah disitulah makanya Allah meminta kita untuk yang beriman, aminu billahi wa rasuli wal kitab. Berimanlah engkau kepada Allah, kepada Rasul dan kepada kitab. Nah mudah-mudahan jemaah sekalian, dengan pembahasan ini kita semuanya semakin merasakan keindahan hidup, karena tahlil kita sangat luar biasa dalamnya dan selalu mendorong kita untuk menyempurnakan iman kita, dan kesempurnaan itu karena kita semakin dekat dengan Al-Qur'anul Karim. Mudah-mudahan kita semua menjadi ahlullah, ahlul Qur'an insyaallah. Sekali demikian, semoga
semakin memahamkan kita menjadi manusia yang terbaik, yang terindah, yang paling bahagia dunia dan akhirat bersama Al-Qur'anul Karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.